Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid cerdas harapan bangsa. Bagaimana kabarnya? Masih aktif di rumah dan sering cuci tangan kan? Insya Allah sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Kali ini kita akan belajar bab kedua di kelas 7, yaitu himpunan. Bersama saya, Bu Farah, yang akan memandu kalian selama satu video ke depan. Selamat menonton. Apa sih himpunan itu? Apa ada yang tahu? Nah, himpunan itu adalah sekumpulan objek yang sifatnya sama dan pasti, bukan merupakan pendapat orang saja, dan disimbolkan dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Ada huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya sampai huruf Z. Terserah kalian mau pakai yang mana atau tergantung permasalahan yang disajikan. Contohnya himpunan itu seperti ini misalnya. Ada sekelompok anak berusia 13 tahun. Itulah himpunan. Karena anak-anak berusia 13 tahun itu kan pasti ada gitu. Bukan hanya pendapat saja. Kemudian, contoh kelompok yang bukan merupakan himpunan, karena tidak semua kelompok merupakan himpunan ya, itu seperti ini. Sekumpulan lukisan yang indah. Nah, lukisan-lukisan yang indah itu indah menurut siapa? Apakah dalam satu kelas jika ada satu gambar, semua orang akan menyatakan bahwa gambar itu bagus? Nah, itulah kenapa dia tidak disebut dengan himpunan, karena hal seperti ini, misal sekumpulan makanan yang lezat. Makanan yang lezat seperti apa? Oleh pendapatnya siapa? Seperti itu. Selanjutnya, ada 3 cara dalam menyajikan himpunan. Oke, pertama, dengan menyebut anggotanya langsung. Contohnya misal seperti ini, A isinya adalah 3, 5, dan 7, kemudian himpunan B itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau ada tanda seperti ini ya anak-anak, 3 titik seperti ini berarti dia itu berkelanjutan ya. Kemudian himpunan C isinya A, I, U, E, O. Ya, kemudian D itu isinya kucing, anjing, dan kelinci. Itu contoh menyajikan himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya langsung. Kemudian yang kedua ada caranya menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misal, si A tadi kan isinya 3, 5, dan 7. Nah, jika dituliskan dengan sifatnya, itu himpunan A adalah bilangan ganjil kurang dari 9 dan lebih dari 1. Benar kan? Lalu untuk himpunan B, dia bisa juga dianggap sebagai bilangan asli karena bilangan yang mulai dari angka 1 dan kita tidak tahu akhirnya berapa. Sifatnya adalah himpunan B adalah bilangan asli. Kemudian yang tadi himpunan C, dia isinya A, I, U, E, O, maka sifatnya adalah C adalah huruf vokal. Dan yang terakhir si D, tadi isinya kucing, anjing, dan kelinci, bisa jadi sifatnya adalah D, hewan peliharaan. Seperti itu jika kita menuliskan sifat himpunan. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu bentuk umumnya seperti ini. X di mana sifatnya atau PX atau syaratnya ya. Misalnya seperti ini. Tadi kan si A isinya ada 3, 5, 7. Nah, notasi pembentuk bilangannya adalah X. X itu adalah anggota-anggotanya, tidak tahu berapa, tidak tahu siapa aja, jadi kita simbolkan dengan simbol X, di mana dengan tanda pemisah seperti ini, di mana X itu lebih dari 1 dan kurang dari 9, dan X anggota bilangan ganjil. Itu adalah notasi pembentuk himpunan. Nah, satu hal yang harus kalian pahami dalam notasi pembentuk himpunan adalah ini. Itu yang harus kalian pahami selama menulis himpunan dengan notasi pembentuk. Lalu berikutnya ada yang namanya himpunan kosong dan himpunan semesta. Di mana himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota. Ini simbolnya seperti ini ya. Ada 0 yang dicoret atau 2 kurung kurawal yang tidak memiliki anggota. Contohnya seperti ini. Ada himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Nah, bilangan cacah itu bilangan yang mulai dari 0, jadi nggak ada bilangan negatifnya. Ini kalau kalian belajar bilangan harus diingat-ingat ya, dalam himpunan muncul lagi. Jadi bilangan cacah kurang dari 0 itu tidak ada
karena bilangan cacah itu mulai dari angka 0. Kemudian himpunan semesta adalah himpunan utama dari seluruh himpunan yang menjadi objek pembicaraan, disebut juga dengan himpunan universal. Simbolnya S atau U. S itu untuk semesta, U itu untuk universal. Misalnya nih, himpunan bilangan bulat. Banyak banget bilangan bulat itu. Nah, bilangan bulat itu bisa menjadi semesta dari kumpulan himpunan-himpunan yang lain. Nah, himpunan semesta ini biasanya sering kali muncul di sebuah diagram yang namanya diagram Venn. Nah, ini adalah contoh gambarnya diagram Venn ya. Ini diagram Venn yang ada anggota yang beririsan. Nah, ini contohnya seperti ini. Si semesta itu adalah himpunan yang dibicarakan. Jadi sekota ini itu semestanya atau seluruh anggota yang sedang dibicarakan itu. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu semesta. Kemudian ada satu himpunan namanya himpunan A. Himpunan A itu isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa yang ini ikut juga? Nah, ini tuh sebenarnya adalah anggotanya A juga, tapi anggota A yang juga ada di anggotanya si himpunan B. Paham? Jadi himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki 2 dan 5. Nah, selain 2 dan 5 itu ada 6 dan 7 di himpunan B. Itu diagram Venn. Itu diagram Venn itu juga cara menyajikan himpunan menggunakan gambar. Ya. Nah, himpunan ini juga memiliki sifat-sifat ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan itu menyatakan banyaknya anggota himpunan yang dia itu dinotasikan dengan N dalam kurung A. Jadi maksudnya N itu banyaknya, A itu adalah himpunannya. Himpunan A, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan si himpunan itu namanya bukan A, misalkan namanya si Z. Jadi kita menyatakan dengan N Z atau banyaknya Z. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Si himpunan B itu isinya A, I, U, E, O. Maka kardinalitasnya adalah 5. Jadi banyaknya si himpunan B ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua adalah himpunan bagian. Di mana himpunan bagian itu adalah himpunan baru yang terbentuk dari suatu himpunan lain. Misal nih, himpunan A merupakan bagian dari himpunan semesta. Ya kan? Misalnya ini semestanya seperti ini. Siswa MTSX itu gemar berolahraga. Nah, himpunan bagiannya adalah misalnya ada himpunan A yang merupakan siswa MTSX yang dia itu gemar olahraganya itu voli. Nah, ini adalah satu himpunan bagian yang lain. Kan olahraga itu kan banyak sekali isinya ya, ada voli, sepak bola, basket, tenis, dan lain sebagainya. Maka himpunan A yang merupakan bagiannya S itu dia hanya siswa yang isinya gemar voli, tapi masih di dalam anggotanya si S alias dia masih sama-sama siswa MTSX. Seperti itu. Yang ketiga adalah himpunan kuasa, di mana himpunan baru yang terbentuk dari semua anggota himpunan lainnya yang disimbolkan dengan PA, kuasa dari himpunan A. Dan banyaknya anggota himpunan kuasa yang terbentuk itu dilambangkan dengan NPA. Artinya banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A. Misal, himpunan A ya, ini himpunan A bukan himpunan semesta, itu isinya ada 1, 2, 3. Nah, himpunan kuasanya itu yang terbentuk dari 3 anggota ini. Jadi dia itu membentuk himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini. Tapi disebutkan semuanya. Himpunan kuasa seperti itu sifat-sifat himpunan. Dan yang terakhir adalah operasi pada himpunan. Ada 4 jenis operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan. Irisan pada 2 atau lebih himpunan adalah menentukan anggota yang sama dari himpunan-himpunan itu. Lambangnya seperti ini ya. Ini namanya irisan. Nah, contohnya dari irisan itu misalnya diketahui 2 himpunan nih. Ada himpunan A yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada himpunan B yang isinya 2, 4, 6, 8. Nah, irisan dari A dan B kita menyebutkan anggota yang sama dari A dan B itu. Simbolnya seperti ini, A, irisan B, itu yang sama adalah 2 dan 4.
Kemudian kalau gabungan adalah anggotanya semuanya dituliskan kembali. Untuk anggota yang ada yang sama dituliskan satu kali saja. Dilambangkan dengan huruf U seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jika tadi si A itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, si B itu isinya 2, 4, 6, 8. Kalau irisan kan tadi dicari yang sama saja. Kalau gabungan itu kita tuliskan semuanya, tapi khusus untuk anggota yang sama dituliskan satu kali saja. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Itu gabungan. Yang ketiga adalah komplement. Nah, komplement itu membutuhkan himpunan semesta untuk menentukan anggotanya. Komponen dari suatu himpunan adalah anggota himpunan semesta yang tidak termasuk himpunan tertentu, dilambangkan dengan pangkat C. Oke, pangkat C ya. Jadi pangkat komplement. Contohnya kayak gini. Diketahui ada semesta. Semestanya itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ada himpunan A yang masuk dalam himpunan semesta juga, isinya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B isinya 2, 3, 5. Maka kalau ada soal yang isinya komplement dari A komplement itu sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena si A sendiri itu isinya 1, 2, 3, 4. Dan kita harus mencari anggotanya semesta yang tidak sama dengan anggotanya si himpunan yang dicari komplemennya tadi alias si A. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah selisih. Selisih dua himpunan adalah pengurangan dari anggota himpunannya. Jadi bentuknya seperti pengurangan biasa. Contohnya, dua himpunan yang tadi A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 4, 6, 8. Jika kita mencari selisih A dan B, maka kita mencari anggota yang sama tadi, kemudian kita tuliskan anggota yang tidak sama dari A. Tadi kan yang sama kan ada anggota 2 dan anggota 4. Maka selisihnya dari A dan B itu, si B ini mengambil 2 dan 4 dari si A. Jadi yang kita tuliskan tinggal 1, 3, dan 5. Oke, bisa dipahami ya seperti itu. Nah, untuk memperdalam materi, saya akan memberikan contoh soal himpunan yang misalnya seperti ini. Diketahui himpunan semesta yang isinya X, di mana X itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 15, dan X anggota bilangan asli. Dan yang kedua, himpunan A yang sifatnya merupakan bilangan genap positif kurang dari 11. Kemudian yang B ini dituliskan langsung anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian harus menentukan B komplement, A union B, A irisan B, dan B dikurangi dengan A. Nah, cara mengerjakannya biar kalian mudah itu, pertama dituliskan dulu anggotanya secara langsung seperti ini. Misal si semesta ini, himpunan semesta kan tadi adalah X atau semua anggota, yang mana anggotanya itu di antara 1 dan 15 dan bilangan asli, berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 15. Kemudian ada himpunan A di mana dia itu bilangan genap positif kurang dari 11. Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian untuk yang B tidak perlu diapa-apakan lagi ya, karena dia sudah dituliskan secara langsung anggotanya. Kalau sudah seperti ini kan kita jadi sudah tahu gitu loh. Isinya itu siapa aja sih anggotanya, jadi kita tidak perlu menerka-nerka apakah ada yang terlewat atau tidak anggotanya nanti. Kemudian untuk menentukannya, B komplement tadi adalah seluruh anggota semesta yang tidak termasuk B. Kalau yang tidak termasuk B adalah mulai dari sini 7, 8, 9, 10 sampai 15. Itu adalah B komplement. Kemudian A union B atau gabungan dari A dan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Kemudian untuk A irisan B atau anggota yang sama dari A dan B itu ada angka 2, angka 4, dan angka 6. Dan yang terakhir B irisan A, di mana ada anggota B yang sama dengan anggota A itu dihilangkan atau dicoret sehingga menyisakan B dikurangi dengan A atau 1, 3, dan 5. Baik, demikianlah penjelasan tentang himpunan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian mempelajari himpunan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir.
tetap di rumah ya membantu orang tua. Jangan lupa pakai masker kalau di luar untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.